Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa dalam virtual meeting untuk bersama-sama kita ikuti babak final stand up comedy. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Yeay. Tentunya ini dalam rangka Dies Natalis UGM yang ke-71. Semangat sekali saya Saka Kutamarat sebagai pembawa acara pagi ini untuk menyambut semua partisipan yang udah gabung. Saya sapa terlebih dahulu. Bukan partisipannya, tapi ini adalah Bapak Sekretaris Rektornya dulu, Pak Gugup Kismono. Selamat pagi, Pak. Dan juga para dewan juri yang saya lihat. Iya, baik. Terima kasih, Pak Gugup. Aduh, kemudian saya sapa para dewan juri yang sudah saya lihat ini, sudah sering eksis di mana-mana. Kayaknya kemarin juga ada di acara UGM. Kalau saya panggil Bapak, ntar kayaknya saya terlihat terlalu muda ya. Boleh nggak ya saya panggil Kak semua? Boleh. Oke, terima kasih Kak. Tapi saya bukan niatnya untuk jualan online ya Kak. Kak M. Hisfi Hoir. Halo Bunda. Pagi. Halo Bunda. Iya, makasih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Kak Muhammad Ronaldo. Kak Muhammad Ronaldo. Kayak tadi masih sibuk hidupin ini ya, radio ya. Oke. Halo, cek, sorry, unmute. Halo. Masih dengerin radio ya. Oke, makasih Kak udah stay di sini. Kemudian juga saya sapa Kak Tantoko Dwi Atmojo. Halo. Kayaknya manggilnya Koko aja deh. Oh, Kak Koko. Ya, ini saya sebutin nama panjang biar pada kenal dulu. Oke. Semangat ya Kak Koko ya. Nah, kawan-kawan semuanya, nggak lupa juga saya menyapa para finalis stand up comedy UGM yang luar biasa, 10 finalis yang udah terpilih dan pastinya yang terbaik dari 49 peserta yang udah ikutan. Kalian keren dan cakep, Kak. Boleh dong tepuk tangan lagi. Yeay, makasih. Oke, tentunya dari 10 yang terpilih ini adalah juaranya UGM ya. Tapi kesempatan ini kalian akan diadu lagi kelucuannya untuk memperebutkan total hadiah 9,5 juta. Jangan tanya kenapa 9,5 juta ya. Yang 500 mungkin buat pajaknya ya. Oke, jadi Saka mau infoin hadiahnya apa aja. Untuk juara 1 itu 3 juta rupiah. Kemudian untuk juara 2 itu 2 juta rupiah. Juara 3 1 juta. Dan jangan khawatir yang nggak masuk di 3 besar. Dari 7 finalis ini mendapatkan tetap sangu-sangu lah ya. Uang saku buat dibawa ya. Buat bisa beli apalah ya. 500.000. Ya, lumayan ya. Oke, udah nggak sabar lagi nih tentunya. Langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari panitia Dies Natalis ke-71 UGM, Dr. Andes Gugup Kismono, MBA PhD. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Saka dan rekan-rekan semua. Yang saya hormati para dewan juri, ada Mas Hifsi, ada Mas Koko, ada Mas Aldo, dan juga para finalis stand up comedy competitions dalam rangka Dies ke-71 Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat. Ya, ini surprise juga bagi saya kira pesertanya cukup banyak. Ya. Finalisnya hari ini pagi ini ada 7 ya Mbak ya. Ada 9 Pak yang sudah ada. Ada 9, oke. Ya ini surprise, ini kayaknya pertama kali deh selama saya ada di kantor pusat sudah bertahun-tahun ini kita belum pernah mengadakan kompetisi lawak berdiri atau kompetisi lawak-lawakan ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada beberapa penyebab saya kira. Ya. UGM itu jarang mendatangkan pelawak. Kalau mendatangkan pelawak itu kayaknya harus sangat-sangat amat lucu begitu. Karena kalau tidak, nggak ada dosen yang ketawa. Nggak ada dosen yang ketawa. Mungkin ya itu karena saya tidak tahu persis ya, tapi dugaan saya dosennya itu bisa jadi lebih lucu dibanding pelawaknya. Dosennya sudah seringkali
berlatih di depan kelas dengan melucu, karena dosen yang lucu itu dosen yang favorit gitu. Dosen favorit itu dosen yang lucu. Ya, semuanya dilawakkan kecuali yang penting-penting gitu, atau semua disampaikan kecuali yang penting-penting. Yang kedua juga ini mungkin mencerminkan penderitaan dosen begitu barangkali ya. Sudah hidupnya menderita, banyak tugas, itu mengajar, meneliti, membimbing, naik pangkatnya susah, gajinya nggak besar, itu. Jadi hidupnya itu pahit gitu ya. Jadi kalau nggak lucu betul itu nggak bisa ketawa. Nah, ya acara ini saya kira di samping memeriahkan DIES ke-71 Universitas Gadjah Mada, itu juga untuk mencoba ada dua hal, paling tidak ya menghibur masyarakat, ya, menghibur masyarakat supaya mereka mungkin lebih bahagia, imunitasnya meningkat, begitu. Kalau itu kurang berhasil, paling tidak yang menghibur diri sendiri lah ya. Nah ini bagian dari sedekah kita, saya kira bisa membahagiakan masyarakat, bisa membuat orang lain tertawa gitu. Demikian, selamat mengikuti lomba, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang mendengarkan maupun melihat penampilan saudara-saudara semua. Itu moga-moga mereka terhibur dan acara menjadi sangat meriah dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berlomba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gugup untuk sambutannya selaku panitia DIES Natalis UGM yang ke-71. Baik, kakak-kakak semua, ini kan kita sudah akan memulai penampilan peserta. Nanti akan dilanjutkan dengan komentar. Tapi sebelumnya saya akan kembali menginformasikan kepada kakak-kakak semuanya tentang ketentuan babak final ini ya. Oke, saya sampaikan lagi tadi durasi tampil maksimal itu 5 menit. Tapi kalau misalnya ada lebih belum selesai, silahkan tetap diselesaikan. Kemudian selain itu ada juga untuk komentar dari 2 peserta dulu tampil, terus nanti komentar. Jadi per 2 peserta dilanjutkan dengan komentar dari para dewan juri. Begitu. Kemudian selama acara mohon selalu on camera dan mute apabila tidak sedang tampil. Jadi yang sedang tampil di unmute, tapi untuk semuanya mohon untuk di mute ya. Kemudian terus kalau bisa menggunakan virtual background-nya UGM yang sudah ditentukan. Kemudian penampilan sesuai dengan urutan, nanti saya sudah ada datanya, akan saya panggil satu persatu. Konten tidak mengandung unsur sara, politik, kekerasan, dan pornografi. Oke, langsung saja ini, saya sudah juga nggak sabar untuk mendengarkan kelucuan kakak-kakak semuanya nih ya. Udah siap ya semuanya ya? Acungin jempol dulu dong. Thank you. Oke, aku panggil langsung saja untuk yang 2 peserta pertama. Untuk yang pertama adalah Mas, jangan Mas deh. Ini udah Mas gitu ya, masa Mas Maskur ya. Kak Maskur Soleh, silahkan. Langsung ya, Pak? Iya, silahkan langsung. Dimulai dari lihat timer ada. Akan di-set. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Maskur Soleh, dan saya adalah seorang anak petani. Saya berasal dari sebuah desa yang ada di Kota Ngawi. Jujur ya, seorang anak petani suruh ngomongin soal UGM. Sungguh sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan saya di sana. Iya, bapak saya aja kalau ke sawah itu yang diobrolin ya cuma UGM, nggak ada yang lain. Iya, saking cintanya gitu bapak saya sama UGM. Yang diobrolin itu soal teknologi di UGM, prestasi mahasiswa di UGM, ayam kampus yang lagi ngehits, semuanya gitu. Semuanya diomongin gitu, saking cintanya. Dan saya tuh pengen gitu dulu tuh kuliah di UGM, tapi tuh nggak bisa gitu. Saya tuh kuliah di
Jalan Palagan. Kampus saya itu di Jalan Palagan, STIM YKPN. Orang kalau kuliah di UGM, pulang ke kampung halaman, ditanya tetangga, enak jawabnya. Kuliah di mana, Mas? Di Jogja, Pak. Oh, di UGM. Iya, Pak. Orang nyebut Jogja aja, udah langsung tahu ada UGM. Saya nggak bisa. Kuliah di mana, Mas? Di Jogja, Pak. Oh, di UGM. Bukan, Pak, yang di Jalan Palagan. Oh, Mirota kampus. Ya ampun. Mohon maaf, Pak, saya kuliah di STIM YKPN, Pak. Saya kuliah di situ nyari ilmu, bukan nyari diskon. Lagian Mirota kampus itu buat belanja, Pak. Saya nggak ada lihat orang di kasir, bukannya bayar belanjaan, malah bayar SKS. Nggak ada, Pak. Kampus saya ada di depan hotel, Pak, Jalan Palagan. Oh, bilang dong, Mas, nasi uduk kan? Kenapa nasi uduk? Dari tadi kan kita ngomongin kampus, Pak. Kenapa jadi ke makanan? Lagian saya juga heran gitu. Kenapa orang kalau dengar Jalan Palagan, yang di benaknya itu cuma nasi uduk? Kampus saya kalah terkenal sama nasi uduk, bayangin. Tahu gitu saya kuliah nggak di kampus gitu. Saya kuliah mending di nasi uduk, saya ngobrol sama bawang goreng gitu. Biar nggak pinter nggak apa-apa, gurih yang penting, ya ampun. Kesel gitu saya. Kenapa lebih terkenal nasi uduk gitu daripada kampus saya? Tapi walaupun begitu, walaupun saya pengen gitu kuliah di UGM, nggak apa-apa, saya nggak keterima di UGM. Yang penting itu teman saya yang UGM itu banyak gitu. Saya tuh punya teman kos yang kuliah di UGM, namanya Bejo. Kalau ngomong tuh dia suka ngawur gitu, ngawur banget. Saya pernah tanya nih sama teman saya itu jurusan teknik alat berat di UGM. Jo, kau dulu masuk UGM lewat jalur apa? Dia jawabnya asal banget. Aku masuk UGM lewat jalur gosok ale-ale, ya ampun. Lewat gosok ale-ale, maksud saya tahu ini kan bercanda gitu, nggak mungkin kan. Tapi ya masa ada kalau beneran gitu, masuk UGM lewat jalur ale-ale, terus masuk kampus saya lewat jalur apa? Mungkin lewat jalur woi mungkin. Woi mau kuliah nggak? Langsung jadi mahasiswa. Aneh banget gitu ya, nggak mungkin gitu loh. Dan saya tuh suka ngelihat mahasiswa UGM itu yang kalau pas lagi maba. Kalau pas lagi maba, dia tuh sering ada gitu pas ospek bawa caping gunung. Kalau di Ngawi itu namanya copil. Saya dari kecil itu tuh pakai itu buat bantuin bapak saya ke sawah. Iya, itu tuh aksesoris wajib para petani di Ngawi, men. Wajib gitu bawa itu. Setiap anggota keluarga saya itu minimal punya copil satu lah, punya caping satu. Tapi masalahnya, saya tuh meragukan ya. Maba-maba ini tahu nggak fungsi caping yang sebenarnya gitu. Kita itu di Ngawi pakai caping itu buat kerja gitu. Kalau orang di Jogja ngelihat orang pakai caping, dandanan rapi, terus bilang, oh mahasiswa UGM ya. Keren gitu. Tapi kalau di Ngawi nggak bisa. Coba deh bapak-bapak dosen itu ngadain ospek jangan di kampus. Coba sekali-kali ngadain ospek di Ngawi, di desa saya gitu. Rame-rame pakai cupil gitu. Iya, pasti ngelihatnya orang miskin gitu. Keinget kondisi keluarga mereka di rumah gitu. Di sana semua miskin gitu, kerja di sawah. Terus apa ya? Saya tuh ngelihat kayak gitu. Terus dan dulu tuh ya, aduh agak lupa lagi. Dulu saya kira nih orang yang ospek pakai copil, pakai caping, terus kuliah di pertanian itu lulus jadi petani, harusnya gitu dong. Jadi petani terus lulus jadi petani itu enak kalau kerja sama bapak saya, kerja jadi petani di sawah. Gak usah pakai interview, paling dikasih baju partai. Terus bapak saya bilang, welcome to the club, terima kasih saya petani. Oke. Terima kasih Mas Maskur. Kita lanjut ya untuk yang peserta berikutnya. Kita langsung saja panggilkan. Dudeng. Nih, aku cari dulu namanya. Cek, suara masuk? Cek, halo? Masuk suara. Oke. Mas Moh Selamat Firdaus, silakan.
Cek, masuk ke suaranya, Mbak? Masuk, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah jawab salam dari gua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama gue Firdaus dari Indramayu. Sebenarnya gue pengen cerita aja, teman-teman. Setiap kali gue bolak-balik Jogja Indramayu atau Indramayu Jogja, biasanya gue naik kereta. Tapi perlu disepakat dulu nih dengan semua teman-teman yang ada di sini bahwa kereta yang gue pakai adalah kereta api, bukan kereta bayi apalagi kereta kencana. Ini biar valid aja nih. Gue naik kereta api biasa. Entah kenapa, gue adalah orang yang malas diajak basa-basi di kereta. Bukan karena gue introvert, no. Gue tuh ekstrovert parah. Gue tuh ekstrovert, sehari gak nongkrong tuh bibir gue pecah-pecah. Gue tuh sakau. Mata kunang-kunang, leher bolong, sama rambut tumbuh ke dalam. Gue tuh ekstrovert, tapi malas kalau diajak basa-basi sama ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu yang suka nebak-nebak. Gue sering banget naik kereta, terus depan gue tuh ibu-ibu. Biasanya basa-basi ibu-ibu tuh akan nyenggol dengkul kita. Sambil tanya, adek turun di mana? Sambil dengkulnya dicek, kopong apa enggak? Adek turun di mana? Pertanyaan kedua adalah pilihan ganda. Adek kuliah atau kerja? A, kuliah, B, kerja, C, tirai 3. Atau saku kiri saya. Selalu. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan jebakan. Di mana ibu-ibu itu akan nanya kampus, terus dia akan nebak. Kayak kuliah di mana, Dek? Di Jogja, Bu. UGM ya. Selalu. Dan adanya harus UGM ya. Nggak boleh UGM. Nggak boleh. Atau UGM. Nggak boleh. Harus UGM ya. Kalau gua mahasiswa Jogja, kuliah di UGM enak. Kayak kuliah di mana? Di Jogja, UGM ya. Perfect. 100 buat ibu. Enak. Gua kampus swasta, men. Kalau ditanya kuliah di mana? Di Jogja. Bingung jawabnya. Pasti nggak tahu ibu ini. Gimana juga dengan temen gua yang nggak keterima kampus UGM. 6 kali daftar UGM tapi nggak keterima. Kayak kuliah di mana? Di Jogja, UGM ya. Langsung ditombak ibu itu. Gue malas, makanya gue punya tips buat teman-teman yang kampus swasta, yang kalau ditanya kuliah di mana, di tebak-tebak UGM, gue punya tips. Kayak kuliah di mana? Di Jogja, Universitas Ahmad Dahlan atau YKPN. Langsung. Karena tidak semua mahasiswa yang kuliah di Jogja itu di UGM, kayak ada di Jana Badra, Akbidio, Akprint, Akademi Ngeprint, ada kampus Malaysia, UPN dan IPIN. Pokoknya banyak lah. Tidak semua mahasiswa kuliah di Jogja tuh di UGM, men. Makanya setiap kali gue ditanya kayak gitu, kayak kuliah di mana? Di Jogja, UGM-nya. Bukan, Bu. Saya kuliah di STAN. Loh, bukannya STAN di Jakarta, ada Bu di Jogja. STAN JEC. Saya jaga pameran, Bu. Saya jual seblak sarjana. Gak kesel aja, men. Gue juga males kalau misalnya diajak basa-basi sama bapak-bapak yang STW kuadrat. Kan STW kuadrat nggak sih? Secara umur setengah tua, secara perilaku sok tahu. Gue males juga tuh. Gue sering banget kayak, biasa pertanyaan basa-basi kayak, adek turun di mana? Di Indramayu, Bu. Pak, salah kan? Di Indramayu, Pak. Oh, Indramayu ya. Saya juga pernah 5 tahun tinggal di Indramayu, Dek. Di patrol. Ya terus kenapa? Lu tinggal di patrol mau di mana? Bodoh amat, karena nggak ada yang berubah dari hidup gue kalau misalnya gue tahu patrol atau enggak kan. Terus kemudian biasanya nanya basa-basi, adek kuliah atau kerja? Biasa standar bapak-bapak, adek kuliah atau kerja? Saya kuliah Pak di Universitas Ahmad Dahlan. Oh, yang ada ekskavatornya ya? Gue tahu maksudnya eskalator. Gue bilang aja maksudnya eskalator kan, Pak, tangga berjalan. Beda Pak antara eskalator, ekskavator sama es tebu. Beda. Eskalator tangga berjalan, ekskavator itu buat ngeruk tanah, Pak. Ngeruk kepala Bapak, diganti kepala charger iPhone 12. Sama es tebu buat nyiram kepala Bapak biar adem. Seadem senyum SBY. Enggak, malas aja, apalagi kalau basa-basi biasanya nanya-nanya nama tuh. Ya ampun. Kayak kuliah di Waden, Dek. Iya, Pak, di jurusan bahasa Inggris. Oh, kenal Wahyu enggak? Wahyu tuh banyak. Wahyu. Ada Wahyu Jenggot, Wahyu Jambang. Banyak Wahyu tuh. Wahyu yang dibolak-balik ke Cibril juga Wahyu. Ya, terus kenapa gue harus tahu Wahyu?
Lagian juga dari tadi kita ngobrol tuh, gue nggak tahu lu siapa, kecuali lu kenalan dulu. Kayak, kenal Wahyu nggak? Oh, kenalin deh, nama saya Wahyu juga. Ternyata Wahyunya kembar. Terima kasih gue Firdaus. Dah. Oke, udah ya, dua ya. Dua peserta udah tampil, jadi langsung saja kita akan dengarkan komen dari para dewan juri. Langsung saja silahkan dewan juri untuk berkomen dulu ya. Dulu ya. Oke, silahkan Mas Isri. Ya, boleh tepuk tangan dulu kita, walaupun tidak terdengar ya, buat kedua peserta yang keren tadi, yang sudah tampil membuka lomba. Pertama-tama yang mau saya komenin adalah kedua peserta ini jaringannya bagus ya. Jadi alhamdulillah, jadi stand up lancar. Karena kalau jaringannya tidak bagus, materi sebagus apapun sia-sia ya. Selamat kedua peserta ini. Betul. Sebenarnya dua orang peserta ini punya punya materi yang hampir sama ya kan, keresahan tentang bukan kuliah di UGM. Saya lihat sih memang si Firdaus ini memang lebih padat sih menurut saya secara punchline, habis itu permainan diksinya juga kan kalau si Maskur dia ada punchline cuman lebih nggak full aja dibandingin sama Firdaus. Kalau Firdaus tuh di setiap kata-katanya kayak selalu ada kelucuan gitu. Tapi menurut saya dua orang peserta ini, Firdaus sama Maskur ini delivery-nya keren sekali gitu. Karena kan ini kan kita online gitu, tapi mereka membawakannya dengan maksimal gitu. Keresahannya itu terasa. Sampai sini juga kerasa nih, saya juga sedih gitu mendengar Maskur sama Mas Firdaus gitu ya. Terus tadi sayang banget ya Maskur, kelihatan banget di endingnya dia di ending karena mungkin lihat waktu, yang lihat durasi langsung kelupaan. Saya juga pernah soalnya begitu tuh waktu dulu ikut kompetisi pas apa nih gitu. Jadi sebenarnya nggak usah panik gitu. Tapi ya tadi sih untungnya diaminin juga ya, diaminin dan jadi ketawa juga. Saya sih ketawa, nggak tahu yang lainnya. Jadi stand up itu gitu ya, jujur aja ketika kita lupa, dibilang aja lupa, siapa tahu bisa jadi ketawa gitu, dimainin aja. Tapi secara keseluruhan sih dua peserta ini saya suka sekali sih. Ya semoga kalian berdua ada yang juara ya. Atau dua-duanya bisa juara ya. Doain amin, aja. amin. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan. Oke, aku ya. Kalau aku paling dikit aja. Nah, nambahin Bang Ibzi. Kalau yang Maskur tadi itu apa ya? Kayak emosinya terlalu tebel. Jadi kayak kita juga terbawanya emosi doang dan jadi susah bedain gitu antara premis sama punchline-nya. Karena terlalu emosi tadi itu. Dan beberapa materi kayaknya juga miss gara-gara temponya juga nggak diatur kan. Karena ngebut terus tuh, dari awal kenceng aja terus. Jadi kayak nggak ada penekanan di beberapa punchline-nya. Kalau Daus sih secara delivery sih enak. Sama yang aku suka dari Daus tuh, kita nggak dikasih waktu buat mikir punchline-nya. Jadi pas punchline keluar, kita langsung ketawa aja tuh. Padahal mah kalau dipikir-pikir nggak masuk akal itu. Itu sih. Itu poin plusnya sih. Itu aja. Mantap. Ini masih ada waktu buat komen lagi apa udah? Boleh Mas, silakan Mas. Kalau dari, aku setuju banget tadi yang Bang Koko ngomong si Maskur itu emosinya terlalu tebel tuh, benar tuh. Sama si Daus itu menurutku selain dari cara dia membawakan, Daus itu punya sudut pandang yang menarik. Jadi kayak ketika dia membicarakan sudut pandangnya itu aja bagiku tuh udah bisa menggelitik gitu. Itu yang aku suka dari Daus. Itu materi baru. Baru. Keren. Padahal saya lihat di Instastory kayaknya udah tidak stand up lagi, ternyata masih menulis. Mantap.
Keren. Udah itu Oke, aja. terima kasih Dewan Juri. Boleh dong kita tepuk tangan, kasih semangat buat dua peserta pertama kita. Luar biasa loh. Pertama udah dikasih komen yang bagus dari para Dewan Juri. Oke, kita lanjut ya ke peserta berikutnya. Dua peserta berikutnya. Untuk yang pertama, saya panggil Miftahul Ilmi. Kak Miftahul Ilmi. Halo, Mbak. Oke, silakan. Kedengeran? Jelas, kedengeran. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat kita semua pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ilmi dan saya ini pendek, teman-teman. Kan karena ini saya nggak kelihatan ya. Buat yang nggak tahu nih, ini kan korek nih. Nah, saya ini segini. Dan pendek-pendek kayak gini, saya ini mahasiswa UGM, teman-teman. Dan jadi mahasiswa yang pendek, saya ini sering banget ditanyain, Ilmi, kamu kalau gede kamu mau jadi apa? Ya saya tuh nggak mau jadi apa-apa. Yang penting gede aja dulu. Serius. Dan pandemi kayak gini, saya ini tetap membayar kuliah full gitu loh. Saya ini nggak masalah kalau membayar uang kuliah full. Yang penting saya tetap dapat fasilitas kampus. Jadi waktu mau masuk rumah saya, di depan itu ada fingerprint. Terus di ruang tamu itu ada proyektor Epson. Dan yang paling penting, karena saya udah bayar uang kuliah full, saya kepengen keamanan rumah saya dijaga oleh Menwa. Asik pasti kan? Kalian bayangin kan? Di rumah saya ada Menwa. Pagi-pagi, subuh-subuh gitu kan? Saya mendengar derap langkah kaki mereka latihan. Terus sayup-sayup saya mendengar mereka yel-yel. Terpesona, aku terpesona. Dan lomba stand up kali ini temanya UGM, teman-teman. Maksudnya tema kan biasanya kan kayak tema tuh inovasi, tema tuh liburan, tema tuh aku. Ini tema nama kampus. Saya takutnya nanti kampus-kampus lain itu ikutan kayak UGM gitu loh. Misalnya nanti gitu kan, Universitas Cendrawasih bikin lomba stand up. Tapi temanya tetap UGM. Dan serius, jadi orang pendek kayak saya ini nggak enak. Saya kalau mandi di keran, itu kayak mandi di shower. Waktu mandi di shower, kayak mandi di air terjun. Dan saya ini di rumah paling pendek, bapak saya tinggi, ibu saya tinggi, bahkan adik saya ini lebih tinggi dari saya. Sampai-sampai saya ini bingung, saya ini anak ibu saya atau anak marsupilami. Dan di rumah, saya karena saya ini paling pendek, saya ini diperlakuin kayak anak kecil. Saya kalau makan, yang ngunyahin ibu saya. Terus saya ini kalau ke kamar mandi itu harus bilang, Bu, udah cawi. Terus kalau setiap sore, saya ini sering banget diajakin jalan-jalan, naik motor. Dan saya ini bonceng di depan, sambil dagu saya nempel di dashboard. Dan nggak cuma itu, saya ini jadi orang pendek, kayak anak kecil kayak gini. Saya ini kalau sholat, itu juga bareng sama anak-anak kecil. Tahu kan kalian, kalau anak-anak kecil, sholat itu pasti guyon tuh loh. Pernah nih kan, saya ini sholat bareng anak-anak kecil. Allah, sebelah saya anak kecil kan. Oi, nama kamu siapa? Ya mau nggak mau kan saya jawab. Nama saya Ilmi. Dan ternyata itu asik, teman-teman. Sampai saya ini keterusan tuh loh. Waktu ruku, kan kita gini nih. Gini kan ya. Nah, saya sama teman-teman saya ngeblus pantat jamaah depan saya. Terus waktu atahiyat, kan kita gini nih. Saya sama teman-teman, kan kita gini kan. Saya sama teman-teman saya tuh nambahin jempol tuh loh. Yang kalah ngulangin sholatnya ya. Dan ya karena saya ini mahasiswa yang pendek, saya ini tapi sadar.
buat pentingnya punya pacar, teman-teman. Dan alhamdulillah, dulu saya mikir kalau punya pacar yang lebih tinggi dari saya, itu enak. Ternyata enggak. Misalnya nih ya, cowok cewek pacaran, boncengan, naik motor. Sering nih, ceweknya nempelin dagunya di pundak cowoknya. Romantis banget. Masalahnya, cewek saya ini lebih tinggi dari saya. Dan dia sering kayak gitu. Dia nempelin salto. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Miftahul Ilmi. Lanjut ya, langsung saja Kak Sandi Prastowo. Silakan. Cek. Kedengeran ya? Ya, masuk Mas. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. UGM. Selain Universitas Gadjah Mada, UGM itu ada kepanjangannya. Oh, enggak dong. Enggak ada. Nanti komik setelah saya tahu dia kepanjangannya apa, nanti pagi dia aja nanti. Saya ini kuliah di UNY. Teman-teman semua. Dan kalau ngomongin soal UGM, yang paling terlintas kepala saya itu pride. Kebanggaan, pride. Apapun yang ada UGM-nya, itu pasti pride. Alumni UGM, dosen UGM, mahasiswa UGM, bundaran UGM, pride. Bahkan kalau ada tukang sampah UGM, itu pasti pride. Tukang sampah UGM itu pasti punya pride. Kalau pamit ke keluarganya coba, enak. Bu, Papa mau berangkat ya. Bersin di mana, Pak? UGM. Alhamdulillah. Semoga nanti keluarga kita bisa kuliah di sana, Pak. Enak. Coba kalau ada tukang sampah UNY. Pamit keluarganya nggak enak. Papa pamit dulu ya. Mau bersin di mana, Pak? UNY. Oh, hati-hati. Hati-hati loh. Coba disuruh hati-hati, tidak ada apa-apanya loh. Dan yang paling keren, UGM ini punya satuan pengamanan sendiri. Yang pakai baju biru-biru, yang suka jaga-jaga dan patroli-patroli keliling kampus. Keren. UNY juga punya sih, yang pakai baju biru-biru keliling kampus. Namanya mahasiswa. Nah, itu. Namanya itu. Dan tapi saya punya pengalaman nggak enak gitu. Waktu saya ke UGM, saya mau ke perpus UGM, saya pakai baju jurusan kebanggaan saya, PDL warna biru. Waktu di pos sapam ditegur, siang bos, jaga jam berapa? Ya Allah, saya dikira mau nge-shift. Padahal udah kemarin, satu divisi kok nggak ya kenal tuh loh. Aneh-aneh aja. Tapi kalau ngomongin soal UGM, ini yang paling membekas di saya tuh, alumninya tuh keren-keren. UGM berhasil mencetak alumni keren, termasuk yang menjuri pada hari ini. Muhammad Hifzi Kowil, S1 Sastra Arab UGM. Lulus jadi komedian cilik terbaik di Indonesia. Gokil. Muhammad Ronaldo, lulusan S1 Elektronika. Lulus jadi kreatif director agensi di Yogyakarta. Sangat linear dengan jurusannya. Tantoko Dwi Atmojo. Kalau ngomongin solo game ya, kita skip aja. Tantoko Dwi Atmojo. Hampir lulus D3 pariwisata. Lulus jadi dirinya sendiri. Lulus jadi dirinya sendiri. Apa-apa. Kalau kita ngomongin soal UGM tuh, yang paling diingat juga adalah UGM tuh nggak mau ngoyo kalau misalkan pengen cari mahasiswa. UGM tuh nggak mau ngoyo kalau cari mahasiswa. Terlihat dari apa? Santai banget. Kemarin, ini ada kampus swasta di Jogja. Saya nggak mau nyebut kampusnya ya. Pokoknya ini universitas yang punya Ahmad Dahlan lah. Saya nggak mau nyebut kampusnya gitu. Ada kampus ini bikin baliho. Tulisannya begini. Alhamdulillah, 5.346 mahasiswa telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak Ibu telah mendaftarkan anaknya kepada kami. Kampus itu bikin baliho di pertigaan UNY. Kan sombong ya? Padahal di pertigaan UNY itu ada 3 kampus besar. UGM, UNY, Bidota kampus, besar semua itu. Besar semua. Dan saya yang salut adalah UGM itu enggak biasa aja gitu soal itu. Enggak mau terpancing. Bisa aja UGM terpancing gitu. UGM bikin baliho tandingan. Alhamdulillah. 5.346 mahasiswa UAD
kami tolak. Terima kasih telah mencoba mendaftar kepada kami. Keren banget. Tapi UGM ya, Universitas Gajah Mada. Gajah Mada tuh, kalau misalkan kita ingat-ingat tuh sebenarnya diksi lucu ya, Gajah Mada gitu ya, Ken Arok, Ken Dedes. Dan saya tuh pikir gitu, kenapa nih komik-komik sekarang tuh kalau bikin materi tuh pakai diksi-diksi yang luar-luar gitu. Saya ini bupati dari Kongo Tengah. Saya ini ketua RT dari Somalia. Saya tuh nggak masalah. Cuman yang saya takutin adalah, kalau misalkan orang Afrika gitu juga gimana? Di Jogja nama daerah Condong Catur. Condong Catur. Condong Catur. Nama daerah Seturan. 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 Aneh banget gitu. Kita terima kasih. Nama saya Sanpras. Oke, terima kasih Kak Sandi. Makasih juga tepuk tangannya untuk semua peserta. Nah, ini udah ada 2 peserta selanjutnya. Silahkan langsung saja dengan komennya para Dewanjur. Ya, menyenangkan sekali sih. Aku sampai nggak sempat tulis komen apa-apa gitu. Walaupun tadi Ilmi apa Hilmi sih? Ilmi Bang. Ilmi jaringannya agak ngadat dikit ya. Berarti kalau nggak juara, salahin jaringan Ilmi. Jangan salah. Tapi kalau misalnya dibandingin nih antara Ilmi dengan Sanpras gitu. Sanpras itu membawakan materinya, delivery-nya itu kerasa banget gitu. Keresahan dia itu kerasa banget. Dan itu kerasa banget emosinya. Nah, sedangkan Ilmi tadi menurut aku kurang maksimal sih secara emosinya, pembawaan emosinya. Jadi ya kayak bawain materi aja, kayak materi ini udah sering dibawain, terus nggak dibawakan secara benar-benar yang antusias, jadinya kerasanya kurang gimana gitu. Kalau tadi kan Sanpras, aku tahu juga tuh Sanpras ada yang materi lama juga kan, yang UAD itu kan, yang baliho UAD. Cuman Sanpras membawakannya itu dengan antusias gitu. Jadi tetap berasa lucunya. Nah, itu sih yang paling penting. Aku juga mengutip dari Bang Awe pernah bilang, kalau misalnya materi lama yang udah lama banget nggak kita bawain, cuman kita masih antusias dengan materi itu, kita bawain dengan emosi yang pas, itu masih bisa bakal lucu gitu. Itu yang aku rasain dari Sanpras tadi. Nah, sedangkan Ilmi beberapa pas gitu, tapi ada juga yang kayak ya udah kosong aja, kayak bawain materi aja. Jadi gitu. Tapi selebihnya sih kalian berdua sungguh keren. Boleh tepuk tangan. Tadi Ilmi juga sampai berdiri ya. Tadi harusnya sampai keluar rumah Ilmi. Jadi masuk lagi. Ya udah. Yang lain tuh komen siapa? Koko juga ya. Koko adalah saya senang juga tadi komennya Sanpras ya, itu bagus sekali buat Koko. Saya kasih nilai tambah buat Koko, buat Sanpras. Karena sudah menghina Koko. Saya senang. Kenapa sih, Bang? Aku bentar aja deh kayaknya. Untuk Ilmi, kayaknya kalau dari aku sih, gimana ya, Ilmi tuh pinter memanfaatkan situasi yang ada di dirinya gitu. Jadi itu poin plus, dan nggak tahu ya, tadi iya sih, kayaknya gara-gara jaringan ya, jadi kayak agak kepotong-potong, padahal tadi udah effort. Terus untuk Sanpras, gila ya, Sanprasnya kayaknya lumayan lengkap ya. Ya delivery-nya enak. Terus penulisannya tuh rapi banget, kerasa banget. Penulisannya rapi. Terus berani juga buat nge-roasting, nge-riffing ya? Apa sih? Nge-roasting juri ya. Itu gokil juga. Terus, Sanpras itu apa ya? Dia tuh tahu timingnya, timing ketika nada harus naik, terus emosi harus sedang, itu Sanpras tahu tuh. Nah, itu aja sih kayaknya. Mantap. Oke, ada tambahan lagi dari Dewan Juri yang lain? Kak Ronaldo mungkin? Kalau aku ngelihat si Ilmi, sebenarnya aku sebagai salah satu juri yang pernah juara 1 di stand up digital, sebenarnya berbeda sih sebenarnya treatment yang kita gunakan dalam stand up seperti ini dengan stand up ketika kita di offline itu tuh beda banget.
Bagaimana cara kita memperlakukan kamera sama bagaimana cara kita memperlakukan panggung menurutku. Yang dilakukan Ilmi tadi sebenarnya masih sangat stand up panggung banget sebenarnya. Tidak seperti kalau sudah mulai mencoba untuk ke arah yang lebih fit pada kamera sebenarnya. Kalau si Ilmi tadi kan itu sebenarnya panggungable banget lah. Mungkin bisa diperbaiki di sana kalau kedepannya ada stand up online lagi, gimana caranya kita tuh men-treat kamera itu tuh berbeda sebenarnya dengan kita men-treat panggung. Itu aja sih. Oke, makasih. Kita kasih tepuk tangan untuk dua peserta. Lanjut ya, langsung saja Kak Billy Jordi. Silahkan. Oke, Kak Billy Jordi. Oke, ya. Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Oke. Jadi selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Billy. Dan saya adalah orang yang pernah lari di GST UGM. Nah, saya ini sering lari karena dulu tuh saya atlet. Saya atlet sepeda. Di tahun 2016 itu saya pernah ikut PON di Jawa Barat. Ya, waktu saya ikut di cabang olahraga sepeda hias. Enggak ada yang sepeda balap. Tapi tetap hias. Dan juga itu dulu tuh waktu saya masih jadi atlet, itu saya sering tuh olahraga atau latihannya di kompleks UGM. Ya, saya sering lari di GST UGM, saya juga sering sepedaan tuh di kompleks rumah dosen tuh. Nah di situ tuh saya lihat ada nama jalan yang aneh, yaitu di jalan itu ada namanya Jalan Hujan Mas. Ini maksudnya namanya aneh, kalau saya di telepon tuh gimana ya? Halo Billy, kamu di mana? Wah, saya lagi di jalan hujan, Mas. Wah, ini kan kemarau. Iya, Mas, ini hujan gol. Nah, dari prestasi balap sepeda saya ini, saya tuh memutuskan untuk mendaftar ke kampus sebelahnya, yaitu kampus UNY. Karena tidak yakin kalau mendaftar UGM diterima. Dan saya juga sering merasa gimana ya dengan orang-orang yang masih sering membandingkan UNY dan UGM. Maksudnya kan sudah terlihat jauh sekali gitu. Karena menurut saya juga UGM dan UNY itu tuh suatu kombinasi yang baik lah. Itu bahkan kombinasinya itu mengalahkan Golden Kombi, Subasa dan Bisaki. Ya menurut saya tuh saling melengkapi. Misalnya nih, anak UGM mau berenang kan, nggak mungkin dia berenang di Wisdom Park kan. Dia, kalau mau dekat-dekat saya berenang di kolam renang UNY. Itu pun juga misalnya anak UNY kalau mau bikin seminar, pasti nanti undangannya itu dosen-dosen UGM. Kalaupun bukan dosen, itu pasti lebih besar UGM juga itu. Nah, gitu. Dan saya itu pokoknya, saya itu cinta sekali dengan UGM pokoknya. Walaupun saya tidak jadi masuk di UGM. Menurut saya itu UGM itu nomor 1 lah. UNY itu nomor 12, versi Kemendikbud. Bahkan besok anak saya kasih nama UGM lah gitu. Susunya juga susu UGM gitu. Besok kalau lulus SMA saya suruh masuk UGM juga tuh. Nah, kamu harus masuk UGM. Jangan seperti bapak hanya masuk UNY. Dihina-hina terus kita itu. Ya, dan juga nih saya sering sepeda motoran di Jogja. Dan kemana saya sepeda motoran di lampu merah UGM yang dekat Miruta kampus. Depan saya ini ada orang aneh banget, dia ngamen. Tapi ngamennya cuma handstand. Terus handstand gini terus minta duit. Maksudnya ini handstandnya nggak sampai 5 detik itu. Langsung minta duit. Saya kan gitu juga bisa nih. Saya takut besoknya nih, besok di lampu merah yang sama. Ada orang yang lebih aneh lagi gitu. Misalnya dia ngamen nih cuma gini. Terus minta duit. Kan aneh. Tapi untung juga nih, ya ini nggak terlalu misalnya yang terlalu pekerjaan sulit-sulit. Misalnya nih, ada pesulap profesional. Dia ngamen di lampu merah UGM. Ya buah kain, dia tutup lampu merah, dibuka masih ada. Ditutup lampu merah, dibuka masih ada. Ditutup lampu merah, dibuka hilang. Orang-orang di lampu merah berhenti, bingung. Lampu merahnya kok hilang nih? Ya, akhirnya dia cari lampu merah lain. Ketemunya di bawah Pendigul. Ya gitu. Dan ini ya, mahasiswa UNY juga tuh hampir ini ya, kebanyakan itu adalah mahasiswa yang ditolak dari UGM. Dan saya bangga karena saya tidak ditolak UGM. Karena memang tidak daftar saya.
Oke, itu saya sekian dari saya Billy. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus lanjut ya, kita ke Kak Raka Putra. Kak Raka, ada? Tadi. Halo, ya. Oke, ya. Dengar ya? Dimulai ya, Kak? Jelas ya ini suaranya ya? Jelas sekali. Oke, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raka. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun yang ke-71 untuk UGM. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat UGM. Hari ini UGM ulang tahun yang ke-71. Ini kalau acara ulang tahun, biasanya yang saya tunggu-tunggu itu cuma satu ya. Nasi kuning. Ya kan? Yang dikasih telur dadar diiris-iris, terus dikasih timun satu yang pahit biasanya. Nah, kalau orang biasanya ulang tahun di 71, ini orang ini biasanya udah punya penyakit diabetes, pikun gitu kan. Tapi kalau UGM ini beda. Di usia yang 71 tahun ini, UGM masih melahirkan orang-orang yang atau bibit-bibit unggul calon penerus bangsa. UGM ini pernah ngelahirin menteri ya kan, pernah ngelahirin presiden, juga pernah ngelahirin ketua BEM yang kini jadi selebgram. Ya kan? Ada yang tahu? Mas Fatur. Wah, gila ketua BEM-nya. Saya bisa bilang, saya nih, wah respect banget sama Mas Fatur. Saya bisa bilang Mas Fatur ini sekarang setara dengan Cristiano Ronaldo. Karena kenapa? Karena sama-sama di Indoshopee. Gitu. Tapi sekarang nih Mas Fatur kan udah lulus gitu kan. Walaupun sudah lulus, ternyata Mas Fatur ini masih aktif gitu kan. Masih aktif untuk menggerakkan mahasiswa. Tapi bedanya bukan untuk demo, tapi untuk ikut Harbolnas 11-11. Nah, saya pikir Mas Fatur ini, saya pikir dia kuliah di Fakultas Hukum atau Ilmu Politik gitu kan. Tapi ternyata dia kuliah di Kedokteran Gigi, di Fakultas Kedokteran Gigi. Lah, orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi ini aja melek hukum. Gimana orang yang dari Fakultas Hukumnya sendiri gitu kan. Dulu saya juga pernah tuh daftar di Fakultas Hukum UGM. Ya saya cuma daftar aja sih karena nggak keterima ya. Akhirnya saya kuliah di kampus lain, di universitas lain tapi tetap di Fakultas Hukum. Karena bagi saya hukum itu sama aja ya. Yang bedain cuma si kaya sama si miskin aja. Tapi sekarang hukum di Indonesia nih sudah semakin berubah nih. Salah satunya kalau teman-teman tahu ada namanya hukum mati Indonesia. Kalau zaman dulu hukum mati Indonesia itu adalah hukum gantung. Tapi sekarang diganti menjadi hukum tembak. Saya lebih setuju itu diganti. Kenapa? Soalnya lebih enak ditembak daripada digantungin. Nah, sebagai mahasiswa hukum nih di universitas saya didik menjadi pakaian yang rapi gitu kan, yang berani. Kita tuh kuliah minimal tuh gini nih, pakai kemeja, celananya celana kain, sepatunya sepatu kata. Jangan sampai kayak fakultas-fakultas lain tuh kan, kuliah tuh bajunya sembarangan kan. Ada yang kuliah pakai seragam UFC. Ya. Terus kemarin ada yang saya lihat kuliah pakai seragam Juve. Ya. Nah, di mahasiswa hukum ini biasanya kita praktek ini akan di kuliah pasti ada praktek kan. Kita praktek nih di persidangan nih. Kalau teman-teman tahu, di persidangan itu biasanya dipimpin oleh hakim. Hakim ini harus ganjil ya teman-teman. 5 atau 3 orang, nggak boleh 1. Nanti kalau hakimnya 1, dia dikira hakim ziek ya. Bukannya hukum terdakwa malah ngasih umpan lambung. Tapi bukan karena alasan hakim ini harus ganjil. Emang harus ganjil gitu. Agar keputusannya itu berat sebelah. Coba bayangin kalau hakim ini genep gitu. 4 orang. Keputusannya seimbang. Terus gimana dong menghukum terdakwa ini? Kalau keputusannya imbang. Melalui tepuk tangan penonton. Atau voting SMS. Kan nggak mungkin kan? Terus juga di persidangan itu kita harus membawa namanya pengacara untuk membela kita. Jangan sampai kita nih sebagai terdakwa ngebawa pembawa acara. Apalagi yang dibawa pembawa acara tinju lagi ya. Mungkin nanti jadinya gini ya. Ladies and gentlemen, please welcome to Mobile Legends. Nah, di persidangan ini kalau teman-teman tahu ada dua jenis, yaitu persidangan terbuka dan persidangan tertutup. Persidangan tertutup ini biasanya terdakwanya anak-anak. Nah, jadi kita sebagai pengacara, hakim itu nggak boleh pakai baju toga, pakai baju biasa, agar si anak ini tidak trauma. Lah, apakah karena terdakwanya ini anak-anak, jalannya persidangan ini kayak anak-anak gitu kan? Nanti hakimnya tanya kan, ayo adik, kamu kemarin habis nyolong apa? Enggak, Pak, kemarin saya nyolong. Jujur kamu kemarin nyolong apa?
Iya Pak, jujur saya kemarin cuma nyolongin nenek-nenek nyebrang jalan. Saya gampar ya kamu ya. Akhirnya ya masuk penjara hakimnya ya. Terima kasih Raka, selamat pagi. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Billy dan Kak Raka. Lanjut langsung komennya. Silahkan para dewan juri. Boleh tepuk tangan dulu buat kedua peserta kita yang sudah tampil, Billy dan juga Raka. Ini sayang banget ya, waktunya kurang banyak menit kalau nggak salah ya. Semenit 15 detik. Iya, semenit 15 detik. Terus kalau Raka tadi kurangnya masih ditolerir lah untuk Billy. Padahal aku ngeliat Billy waktu di audisi itu kayak apa ya, cengengesannya, terus gaya-gaya yang nggak lucu terus ngapain gitu. Nah gitu-gitunya tuh nggak keluar pas di final ini. Padahal aku cukup senang dengan apa ya gaya-gaya yang seperti itu. Apalagi kan aku emang seneng komik-komik absurd tuh. Aku suka seneng Ebel, Rispo, termasuk aku sendiri kan komik yang cukup aneh gitu kan. Jadi sebenarnya tadi dimaksimalin aja gitu. Kalau pengenannya beneran sekalian dianehin gitu. Jangan malu-malu, jangan setengah-setengah. Gitu. Kayak waktunya kurang. Terus kayaknya tadi banyak pakai materi baru ya di awal-awal ya. Iya, nah itu juga menurut aku bisa diakalin sih. Jadi sebenarnya pakai materi yang lama, tapi gimana caranya buat bridging yang bagus gitu. Jadi materi barunya dikit aja. Karena kan waktunya 5 menit kan. Harus dimaksimalin banget tuh. Setiap beat tuh kan kalau panjang-panjang itu dimaksimalin half punch-nya. Dimaksimalin punchline-nya. Kalau pakai materi baru dan belum pernah kita coba, ya jadinya kayak kita nyoba-nyoba di sini kan. Kecuali memang udah yakin banget ya kalau materi itu bakal jadi lucu gitu. Sayang banget sih tadi kurang 1 menit. Seharusnya bisa pakai materi yang lama-lama juga sih, Billy. Kenapa tadi nggak pakai materi yang lama-lama? Apa memang baru segitu materinya selama ini? Kenapa, Bil? Kurang penulisan aja untuk kurang persiapan saya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nah itu persiapan juga penting sih. Sama kalau itu teknis ya, audionya kurang ini sih, kurang clear. Tapi itu teknis, kurang tapi jelas. Iya kurang begitu. Harusnya diperhatikan juga gitu. Tadi coba cek jelas atau enggak waktu tadi sebelum mulai. Tapi nggak apa-apa lah itu. Terus Raka, kalau Raka sih apa ya catatan dariku? Dia cerdik banget nih si Raka nih menggali materi ketika dia bukan ketika dia bukan anak UGM. Terus juga kalau yang lain kan tadi anak UNY mungkin ada punya pengetahuan yang cukup banyak ya tentang UGM atau mahasiswa-mahasiswa yang di Jogja. Kalau Raka nih, kalau setahu aku anak Purwokerto kan kamu, Raka? Salatiga, Bang. Salatiga ya, lupa aku. Ya. Itu ya itulah ya. Jadi tapi dia mengambil sisi lain dari UGM tadi materinya tentang yang ketua BEM yang jadi selebgram itu ya. Maksudku cerdik itu bagus sih. Cuman memang ada beberapa yang miss sih karena mungkin delivery-nya ya itu kan materi lama yang aku bilang tadi di awal sih mungkin kurang antusias pembawaannya. Sama tadi kayaknya lihat juga kamu dikit-dikit nyontek gitu tuh di bawah kelihatan tuh. Itu kenapa ngadep-ngadep bawah tadi? Kan bawa HP gini kan. Oh iya. Kertasnya kabur. Nah, itu. Kirain gara-gara apa? Sama, kontek rupanya. Gak usah nyontek sih. Tapi ya secara keseluruhan sih oke lah. Si Billy juga tetap dikembangkan karena unik sih. Ya udah, terima kasih Billy, Raka. Terima kasih, Bang. Aku tambahin dikit boleh ya? Aku dulu ya, Bangku? Iya udah, boleh. Kalau tadi kayak tadi yang sorry ya saya ribet kemana-mana soalnya ngatur lighting nih guys. Oh ya biasa lah. Kreatif director bro. Jadi kalau yang aku lihat dari si Raka tadi terutama itu tadi kalau kalian perhatiin Mas Raka tadi itu ada yang dia kayak abis nge-punchline terus batuk. Perhatiin gak sih kayak abis dia premis, setup, punchline terus dia nah, itu tuh adalah tantangan ketika kita stand up sendiri di depan kamera karena
nggak ada respon gitu. Jadi kita tuh harus mulai terbiasa dengan stand up tanpa respon. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh si Ilmi. Tadi Ilmi nggak batuk, tapi dia ngulum-ngulum bibir kalau kalian perhatiin. Jadi habis dia premis, set up, punchline, Ilmi langsung yang itu saya tahu perasaan itu. Nah, itu buat komika terutama kalau ingin beradaptasi, kita harus siap untuk stand up tanpa respon satupun, dan ya itu memang tantangan tersendiri sih. Nah tadi ya si Billy menurutku dia udah berusaha untuk mencoba untuk menanggulangi itu, walaupun sama seperti kata Bang Ifzi, aku mengharapkan yang aneh-aneh seperti yang pertama sebenarnya, tapi ternyata itu tidak keluar. Kalau si Mas Raka, aku appreciate-nya dia cukup observasi tentang materi UGM ini, itu effort yang mantap. Kalau dari aku itu sih. Thank you, Aldo. Thank you, Bang Aldo. Kalau aku dikit aja. Gue kayaknya buat Billy sama deh kayak Bang Izzy sama Aldo. Karena tadi juga Billy nggak kelihatan Billy-nya gitu. Nggak kayak, apa ya, mungkin grogi ya. Mungkin nggak siap dengan online ini. Cuman ya, overall sih masih bagus kalau di aku. Kalau untuk Raka, ini kayaknya kayak nggak tahu ya, mulai kesini kayaknya mulai pada menjilat gila-gilaan ya ke UGM-nya ya. Iya nggak sih? Tidak dong, tuh. Iya nggak sih, mulai menggila. Untuk Raka aku suka Raka tuh mainin diksi-diksinya yang nggak berlebihan. Jadi kayak masih lucu, cuman nggak sampai yang over gitu sih. Terus sama secara tema, kayaknya yang paling banyak bahas UGM sampai saat ini masih Raka ya. Kayaknya. Itu aja sih poin plusnya. Sisanya oke banget semua tapi. Mantap-mantap. Thank you, Mas Kuku. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Baik, terima kasih para dewan juri. Kita lanjut ya untuk peserta berikutnya. Kak Ade Indra Kurniawan Surbakti. Kak Ade, silahkan. Cek, kedengaran, Mbak? Kedengaran jelas. Dimulai dari sekarang. Ya. Selamat pagi, dewan juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, susah juga ya Bang ya. Kalau online gini nggak ada yang benerin nih kalau di mic kayak gini. Aduh, susah sekali. Aduh, ya udah dah. Tadi saya mohon maaf juga nih buat panitia dan juri sekalian. Tadi saya nggak ada di frame berkali-kali. Tadi saya pergi ke Concat sebentar beli voucher tadi. Soalnya tadi wifi saya rusak. Jadi maaf ya nanti kalau dokumentasinya jelek. Beneran nih, nggak bohong. Voucher Bang, aku beli Bang. 1,2 giga. Bener. Semoga nanti terganti lah sama lomba ini ya. Amin. Semua demi UGM. Perkenalin Dewan Juri, nama saya Ade Indra. Saya ini mahasiswa teknik elektro gitu di UGM. Mungkin dari 10 finalis yang lain, saya rasa saya yang paling valid satu-satunya mahasiswa UGM ya. Bener, saya jadi mahasiswa teknik elektro di UGM itu nggak mudah. Yang pertama karena ya tiap hari kita belajar pakai teman-teman dan rumus-rumus Isaac Newton gitu, keren gitu. Walaupun saat ujian yang keluar ya Isaac tangis gitu. Nggak enak gitu, sering dianggap keren tapi padahal sedih. Tapi gara-gara UGM ya, perspektif saya sekarang tuh berubah gitu ke apapun yang argumen-argumen yang viral di internet gitu. Saya nggak langsung berburu setuju. Contoh, kayak beberapa waktu lalu viral, seorang senior ngebentak junior saat ospek online. Menurut saya ya, bahwa senior ngebentak junior, itu salah. Bahwa kemudian banyak yang di bawahnya komen gitu, juniornya, awas aja nih ya senior, saat aku nanti jadi bos, dan dia wawancara di tempatku, pasti kutolak. Nggak akan kuterima. Menurut saya, pertama-tama sih kalau ikat pinggang aja masih lupa tuh kayaknya untuk jadi bos. Text time lah gitu, waktunya masih panjang. Karena saya sendiri belum pernah dengar tuh kayak istilah, dengar cerita Bill Gates lupa ikat pinggang, itu belum pernah dengar saya. Atau mungkin Mark Zuckerberg lupa bawa caping, belum pernah dengar. Paling yang saya dengar tuh Mr. Bean keinjek kaki sendiri. Cuma itu Pak. Selain itu hal-hal yang bikin saya bangga ya setelah lulus dari UGM ya, saya nggak nyangka ternyata
UGM sepowerful itu gitu. Saya nggak nyangka apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu UGM itu berdampak ke saya gitu. Kayak beberapa waktu lalu saya baru aja interview kerja di Grand Hyatt tuh. Awalnya saya disepelein tuh kayak HRD-nya kan, mau apa kamu, mau ngelamar kerja apa di sini? Emang kamu bisa apa gitu? Sebagai orang yang memanfaatkan UGM, saya gimmick tuh. Saya pura-pura keluarin sertifikat ijazah lulus dari UGM. Begitu kelihatan sama HRD langsung ngomong, mau gaji berapa mas? Berefek, beneran kerasa gitu. Terakhir ya, satu hal yang bikin saya bangga telah kuliah di UGM adalah saya bisa mencicipi yang namanya KKN UGM gitu. Karena menurut saya KKN UGM itu beda dengan kampus-kampus lain. Dengan kampus-kampus indie lainnya gitu, yang mungkin KKN-nya di Magelang, Kulon Progo, Indomaret Point, atau mana saya nggak tahu juga gitu. Nah, makanya saya seneng gitu, karena saya sendiri dapat KKN tuh di Wakatobi. Gara-gara apa? Gara-gara kuliah di UGM. Cuma yang bikin saya sebel juga adalah saya kan baru pertama kali ya ini ke Wakatobi nih. Di Wakatobi itu saya punya kesempatan mencicipi alat transportasi laut. Gila, itu saya seneng banget gitu. Awal-awal berangkat KKN, keren nih Wakatobi nih. Bisa lihat terumbu karang nih. Bisa jumpa Patrick, gitu. Main sama SpongeBob gitu. Seneng-seneng aja gitu. Saya nggak tahu bahwa di depan tuh ada bahaya ombak Wakatobi yang lagi mau ngapain speedboat kita. Jadi sampai di pelabuhan tuh ya, langsung pada berubah tuh mukanya, ngelihat masih senang-senang gitu kan naik ke speedboat. Masalahnya speedboatnya ini muatannya 25, tapi kita isi 30 sama warga setempat. Jadi 30 menit perjalanan tuh masih asik-asik aja gitu. Teman-teman pada spoiler, deh lihat deh, di situ nanti ada lumba-lumba. Mana? Oh iya, lumba-lumba. Di situ deh ada karang. Rame banget, karang apa tuh? Karang Taruna. Bisa aja kamu. Tiba mesin kapal speedboat tuh mati gitu. Itu langsung berubah, teman saya yang excited langsung berubah. Yang kiri udah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Yang kanan udah muntah-muntah ya kan, lempar-lempar plastik. Sedangkan saya sendiri ngapain? Megang koper gitu. Udah ngambang-ngambang dah ini gitu. Ya udah panik banget gitu, panik sampai yang speedboatnya aja tuh udah lepas tangan tuh kayak yang bukan saya gitu. Saya supir taksi kayak gitu. Cuma di semua itu ya, pada akhirnya saya langsung ngelihat ada satu pemandangan yang pertama kali saya lihat, yaitu nakodanya sujud syukur tuh waktu sampai di Wakatobi. Saya iseng, saya tanya dong, kakak, kenapa kakak sujud syukur? Dia bangkit, dia jawab, adik, kakak juga baru pertama tadi naik kapal. Gitu. Terima kasih, saya Ade. Oke, terima kasih Kak Ade. Kita lanjut ya untuk peserta berikutnya, Kak Heri Hermawan. Silahkan Kak Heri. Cek. Oke, masuk suaranya ya. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengapresiasi kepada juri-juri. Juri-juri lomba ini adalah komika-komika yang berprestasi. Pertama ada Bang Hipsi Hoyer. 5 besar, Suci 4. Bang Aldo. Juara 1 stand up Firman Indonesia. Mas Koko. Prestasinya jadi juri di lomba ini. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya ini terlahir prematur. Jadi saya lahir dalam usia kandungan 7 bulan. Karena saya terlahir prematur, banyak yang bilang umur saya bakalan pendek. Tapi sampai sekarang umur saya panjang. Tubuh saya yang pendek. Seriusan, waktu saya bayi, ukuran tubuh saya segede gini, teman-teman. Kira-kira segede botol Floridina. Pertama kali saya kencing ada bulirnya. Saya ini dulu kuliah di UPI. Persamaan UPI dan UGM, mahasiswanya banyak yang berasal dari luar daerah. Saya dulu punya teman dari Bali, namanya Ketut. Dia ini pecinta anime dan punya obsesi, pengen nikah sama orang Jepang. Ini gimana? Orang Bali nikah sama orang Jepang. Nanti kalau dia punya anak namanya aneh. Made in Japan. Saya juga punya teman dari Aceh. Namanya Cut. Dia ini 3 bersaudara. Cut, Kopi, Paste. Cut, Kopi, Paste lahirnya di print.
Yang membedakan UPI dan UGM, UGM itu masuk 3 besar kampus terbaik di Indonesia. Sedangkan UPI 10 besar juga nggak masuk. Ini kalau diibaratin tim sepak bola di Indonesia, UGM ini Persibaya, Persija, atau Persib lah. UPI, PKT Bontang. Liga 1 juga nggak masuk. Dan kalau diibaratin peserta lomba, UGM ini juara 1, 2, 3. Dapat 3 juta, dapat 2 juta, dapat 1 juta. UPI 10 besar juga nggak masuk. Kayak peserta yang masuk 10 besar ini, 500 juga nggak dapat. Cuman dapat iri doang. Teman-teman, saya baca artikel-artikel tentang UGM. Ketika saya ketik, banyak mitos-mitos yang ada di UGM. Pertama, saya baca bahwa di gedung bekas perpustakaan pusat UGM, kalau malam hari, meja geser sendiri. Keran air nyala sendiri. Lampu nyala sendiri. Itu artinya apa? Gedung perpustakaan, gedung yang mandiri. Sarana prasarananya jalan sendiri. Saya juga sempat baca ada mitos hantu penunggu gedung FEB UGM. Saya baca-baca namanya Mbak Yayu. Dia mahasiswa abadi dulu di UGM dan stres karena ditolak terus skripsinya, akhirnya memutuskan bunuh diri. Dia mati penasaran. Dia penasaran, kenapa yang lain kuliah di UGM dapat gelar sarjana, dia dapat gelar almarhum. Lulusan-lulusan di UGM ini keren-keren, banyak yang jadi politisi-politisi besar, politisi populer, ada Pak Joko Widodo, Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, populer. UPI, ada yang jadi menteri, cuman indie, nggak terkenal. Jangankan lulusan, yang nggak lulus di UGM, jadi orang-orang besar. Pak W.S. Rendra, jadi sastrawan terkenal di UPI. Ada yang nggak lulus, Kamal Ocon, jadi penjual barang second. Teman-teman, saya dulu pas di kampus sering ikutan organisasi. Selain ikut organisasi, saya juga ikut UKM sepak bola. Saya takutnya kebiasaan-kebiasaan saya di organisasi ke bawah-bawah pas saya sepak bola. Misal, ada pelanggaran, saya disuruh jadi pagar betis. Kipernya nginstruksiin, woi, rapat. Bukannya menutup celah, saya malah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri. Sekian dari saya, Heri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong semuanya buat Kak Ade dan juga Kak Heri. Lanjut, langsung komen dari para dewan juri. Silahkan. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan nih buat Ade Indra sama Bang Heri ya, Mas Heri ya. Dari Bandung ya. Ya, Heri Hermawan. Tadi sih aku melihatnya dari Ade sih ada beberapa yang misi Ade. Terus juga kayaknya materinya belum solid banget ya. Jadi masih bisa lebih ditulis lagi, di-rewrite lagi biar jadi materi yang solid. Tapi secara delivery sih cukup menyenangkan sih. Terus juga kalau Mas Heri juga tadi ada beberapa kali yang karena mungkin materi baru yang ngomongnya itu agak terbata-bata gitu, agak terjeda-jeda gitu ya. Masih merangkai-rangkai kata mungkin ya. Maksudnya udah tahu kata-katanya apa, tapi masih merangkai-rangkai mana nih yang bagus untuk dikeluarkan kata-katanya. Itu kelihatan sih. Tapi secara keseluruhan sih dua-duanya oke sih. Dan semoga bisa ada yang juara ya. Amin. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain? Yuk. Aku dulu. Yuk. Boleh ya? Nambahin dikit aja. Ini kayaknya ada Indra, ada beberapa materi yang di trimnya kebanyakan. Jadi malah nggak efektif. Iya, jadi nggak nangkep. Karena nggak tahu ya, mungkin buat madetin kali ya. Tapi malah kebanyakan di trimnya. Terus kayak ada awalnya tuh kayak orang normal aja gitu. Tapi makin ke belakang makin aneh. Ya nggak sih? Si ada Indra nih. Tiba-tiba ada ketemu SpongeBob.
Itu aja. Tapi lumayan sih, maksudnya lumayan masih bisa dinikmatin. Walaupun tadi wifi-nya rusak ya. Terus Mas Heri ini aku suka banget sama pemilihan diksi-diksinya. Yaitu tadi kayak Raka tadi, dia memilih diksi yang lucu, cuman nggak terlalu berlebihan. Jadi kayak masih yang oke lah. Habis itu ini juga temanya padat, salah satu yang tema terpadat. Mantap. Itu aja. Oh iya, oke. Ade tadi, Ade kan juga sebenarnya tadi yang masalah trimming itu dulu tuh pernah pas open mic. Ini materi Ade ini sebenarnya materi lama sih. Dulu pas dia stand up main materi itu, yang nyuruh trimming aku. Tapi ternyata terlalu berlebihan dia trimmingnya ya. Salahin Aldo berarti. Suara berarti Aldo yang ini. Dan aku ngasih nilainya juga kurang juga gara-gara itu. Terus si Ade ini juga ada materimu tuh deh yang apa tadi tuh yang ikat pinggang, yang dia pakai ikat pinggang aja lupa gimana mau jadi bos gitu. Itu udah beberapa kali tuh kamu bawain tuh aku lihat dan nggak kena. Maksudku cukup yakin ya. Kayaknya kalau udah beberapa kali nggak kena itu mungkin waktunya dirubah gitu deh maksudnya. Orang kan udah berkali bilang tuh itu kayaknya enggak, tapi dianya masih yakin ya, tipikal anak UGM lah. Terus itu tahu gitu kan yang ikat pinggang nggak dibawain, materi tadi nggak di-trim. Iya, harusnya dulu. Tapi si Ade tadi tuh sebenarnya yang cukup mengecewakan deh menurutku dari kau tuh adalah, padahal kau tuh adalah anak UGM deh. Kau tuh dan di sini nggak ada anak UGM, kau tuh bisa ngapain aja. Kalau aku jadi kau tuh bakalan liar banget tuh aku ngomongin UGM, aku bakal ngerosting yang lain, enak banget sebenarnya. Tapi ternyata aku malah tetap pada hal itu. Dan aku sebagai ya mantan ketuamu, seperti materimu tadi, aku cuma bisa bilang bukan anggotaku. Cuma bisa bilang gitu doang. Gila, jahat banget ya Aldo ya. Ini komentar terjahat loh ini. Panjang aja loh ini. Aku juga iya. Kamu juga Bang Ipsi, Bang Koko, makasih. Oh iya, ini aku juga dulu mantan ketua juga loh. Iya, ini kita bertiga mantan ketua semua. Benar, kita semua ini mantan ketua. Mas Heri Hermawan juga menurutku Mas, penguasaan materinya sih. Mungkin kayak tadi tuh ada kerasa ada beberapa materi yang kayaknya untested dan Mas Heri Hermawan juga tuh kayaknya nggak yakin. Nah, ini nih penting banget nih untuk semua komikan nih. Jadi menurutku ya, ketika kita yakin sama materi kita, itu tuh mau dia setipis apapun, dia setidaknya bisa jadi agak tipis-tipis respect yang masih kena gitu loh. Kalau kita tuh yakin itu pada materi kita. Itu sih menurutku. Kalau buat Mas Heri Hermawan. Udah itu aja. Thank you. Oke, udah semua ya. Baik, kita lanjut langsung ya, karena ini waktunya sudah mendekati sholat Jumat. Saya panggil berikutnya Kak Burhanuddin, silahkan dimulai dari cek dulu deh, ada suaranya? Jelas ya Mbak ya? Oke, jelas. Oke, dimulai dari sekarang. Selamat siang semuanya, teman-teman Dewan Juri, teman-teman peserta, dan teman-teman panitia UGM. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, biasa dipanggil Dik Udin, dan saya ini seorang debt collector. Jadi nanti kalau seumpama ada mahasiswa UGM yang belum bayar uang gedung, terus pihak kampus nggak bisa menagihnya, UGM bisa pakai jasa saya. Cukup anak saya besok kuliah di UGM free gitu aja. Terus ngomong-ngomong tentang UGM ya, ini kan temanya UGM. UGM itu menurut saya kampus yang curang. Karena UGM ini bangun kampusnya di Jogja, dan di Jogja nggak ada kampus lain yang ketenarannya itu menyaingi UGM. Sama UNJ aja yang levelnya itu dianggap setara. UGM ini di sini, di kepala. UNJ itu di perut. Nah, di mata kaki itu masih ada UT,
Stibank, UPY. Ngomong-ngomong saya juga lulusan UPY. Mohon maaf tadi ada yang telepon, mohon maaf. Biasa nasabah yang belum bayar angsuran. Ulangi ya, ngomong-ngomong UGM itu kampus yang curang karena nggak ada yang kampus lain yang ketenarannya itu menyaingi UGM. Jadi sama UNJ itu aja, levelnya udah beda. UGM itu di kepala, UNJ di perut, di mata kaki itu ada Stibank, Stipram, UPY. Nah, kalau ibaratnya minuman, UGM itu kopi Starbucks. Nah, kalau UT sama UPY itu teh Sisri. Terus kalau ngomongin UGM nggak lengkap ya kalau nggak ngomongin hantu penunggunya ya. UGM itu hantu penunggunya itu Mbak Yayu sama Menir Joseph. Dan menurut saya tingkat ketenaran kampus sama tingkat kesereman hantu penunggunya itu berbanding lurus. Sekarang di UGM itu hantu penunggunya Mbak Yayu sama Menir Joseph, serem. Nah sekarang kalau di UT, di UPY itu hantu penunggunya paling Casper atau Jini oh Jini kalau enggak. Terus UGM itu walaupun kampus yang tenar, kalau bisa jangan sombong ya, karena dibangunnya di atas tanah sultan atau sultan ground. Jadi harusnya yang kuliah di UGM itu para abdi dalam. Jadi nanti ada abdi dalam maba gitu, pas ospek ketemu kenalan, nih kamu di keraton urusan apa, jebdesmu apa? Oh saya ngasih makan kuda, kalau kamu, oh saya pemeliharaan suku cadang kudanya, oh alhamdulillah. Terus satu lagi, meskipun UGM itu kampus yang besar, UGM itu tanpa bundaran UGM itu nothing. Soalnya kalau tanpa bundaran UGM itu dikira orang-orangnya bagian dari panti rapih. Jadi nanti kalau ada orang kecelakaan di sekitar situ, kalau nggak ada bundaran UGM, ada orang kecelakaan di sekitar situ sama orang-orang bukannya dimasukin ke panti rapih, tapi malah dimasukin ke GSP. Bukannya diobatin, malah disuruh jogging. Dah, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Burhanuddin. Kita lanjut ya, yang peserta terakhir. Silahkan cek suara dulu, Kak Darwin. Cek, salut. Kita mulai ya, Kak Darwin dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaula muda. Kenalin, gue Moa. Gue udah tua, miskin, bau lagi. Ya, temanya UGM. Gue mau ngucapin dulu selamat ulang tahun, happy birthday to you buat UGM. Gokil. Universitas gede mas. Enggak dong, Universitas Gajah Mada. Asal namanya dari Gajah Mada. Gue kenal deket nih sama Gajah Mada. Patih Majapahit. Soalnya gue kalau ke tongkrongan tuh gue selalu dipanggil tuh. Weh, lewat tuh stupa Gajah Mada. Stupa Gajah Mada, padahal temen deket gue itu. Gue tahu ketika dia mengucapkan sumpah palapa, gue juga mengucapkan sumpah Pak Moa. Gila lu. Iya gue tua tapi gue seneng banget bergaul sama anak-anak muda. Dia mahasiswa tuh kebanyakan anak muda. Gue seneng bergaul sama anak muda. Anak muda yang gak seneng bergaul sama gue. Ya, tapi anak-anak muda sekarang banyak yang sombong tuh. Gue dikatain mulu tuh. Gue dikatain stupa Gajah Mada, dikatain temen Gajah Mada. Bahkan ada yang ngatain Pak Moa ini dulunya bekas jenazah. Wah, bekas jenazah. Emangnya gue mayat apa bekas jenazah? Gila aja gue bilang. Iya tapi anak-anak muda UGM tuh gue lihat emang bagus-bagus. Maksudnya kreatif-kreatif, pinter-pinter, buktinya terkenal ya kan? Ih, makanya banyak anak-anak muda yang pengen masuk UGM. Termasuk gue dulu juga pengen masuk UGM gue. Tapi kagak lolos. Akhirnya masuk UGD. Universitas Gaya Dada. Iya, tapi itu semua sudah nasib. Semua sudah takdir. Kita nggak bisa masuk UGM, kita masuk yang lain. Semua sudah garis tangan.
Iya kan? Iya, bukan reinkarnasi. Karena menurut gua reinkarnasi itu aneh dan menakutkan. Lu mati nih, reinkarnasi. Lu nggak tahu bakalan jadi apa. Iya, kalau lu jadi pemimpin atau orang kaya, it's no problem. Ya, tapi kalau lu reinkarnasinya jadi pohon kelapa, gimana? Ih, cita-cita tertinggi lu cuma jadi Nata de Coco itu. Yang paling menakutkan begitu. Kalau gua mati nih, reinkarnasinya jadi gua lagi. Miskin lagi gua. Waduh, bau lagi ini. Hidup saat ini aja susah banget ya. Mau diulang 2 kali. Oh enggak, gua mendingan jadi pohon kelapa. Nah, Koko juga baik buat kesehatan, ya kan? Selamat ulang tahun, happy birthday UGM. Semoga makin jaya selalu. Ini diminati banyak oleh anak muda. Karena nomor 1 se-Indonesia. Gila, nomor 1 se-Indonesia. Semoga tambah sukses. Semoga kedepannya menjadi nomor 1 se-alam semesta. Semoga Thanos kuliah bisa di sana. Iya kan? Iya. Gue bergaul sama anak-anak muda, gue jadi tahu bahwa anak-anak muda zaman now itu seneng banget gitu menggunakan kata-kata milenial. Kuy, santuy, anjay. Ini kata anjay dilarang. Gue nggak tahu kenapa nih kata anjay dilarang. Padahal kata anjay itu bagus. Kata anjay berasal dari kata anjing. Iya kan? Kata kasar yang diperhalus. Anjingnya di blender gitu. Anjingnya di blender. Iya. Tapi karena gue sering menggunakan kata anjing ke bawah-bawah kehidupan gue pulang, anak gue ngasih kertas ulangan. Nilainya 10. Anjay. Lah anak gue kan bengong. Kan? Gue seneng gue kasih duit, gue cap. Anak gue seneng. Anjay, main juga ayah ya. Anak gue ikut-ikutan jadi ngomong anjay gitu. Gue seneng sama anak muda yang kreatif, tapi gue kesel sama anak muda yang pemalas. Gue lagi makan kemarin, ada anak muda tatoan gagang ngamen. Kalau pakai alat musik, is no masalah ya kan, is no problem gitu. Ini kagak cuma tepuk tangan doang kayak anak pramuka. Kalau suaranya bagus, is no problem juga. Ini kagak suaranya belagak-gagak. Mas, aduh betul. Gue tau dia belaga gagu soalnya pas minta uangnya enak banget. Misi mas. Pas datang ke gue balas. Gue makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Darwin. Dan inilah peserta terakhir dari 10 peserta yang merupakan pilihan dari UGM. Kita berikan tepuk tangan dong untuk semua. Yeay. Udah memberikan penampilan terbaiknya. Nah ini tinggal deg-degan aja. Karena kita nunggu nih. Siapa nih yang bakalan dapat duit tergede. Oke, kalau gitu kita break dulu ya. Kurang lebihnya 10. Komentar juri dulu. Oh iya lupa. Tuh kan saking keburu pengen pengumuman pemenang ya. Oke, kita komentar juri dulu deh. Silahkan Mas Ronaldo dan juga Mas Hasisi dan juga ya. Buat Mas Burhan, sayang banget sih Mas, waktunya tadi masih sisa 1 menit 30 detik gitu. Padahal saya sangat senang sekali gitu menonton Mas Burhan tadi. Tapi juga walaupun ada yang miss juga sih, ada yang tapi maksudku iya sudut pandangnya menyenangkan gitu tentang UGM gitu tadi. Cuman sayang banget sih di waktunya sih. Terus buat Bang Moa ya, Bang Moa nih, apa kabar Bang Moa? Baik Bang. Senang juga, saya senang nonton Bang Moa tadi ketawa-ketawa gitu. Banyak diksi-diksi yang mengagetkan gitu kan, kayak tiba-tiba Thanos pengen kuliah di UGM. Macem-macem lah tadi ya. Pokoknya banyak hal yang mengagetkan sih. Cuman buat saya ada, menurut saya porsi kehebohannya itu agak sedikit lebih aja. Coba agak dikurangin dikit gitu emosinya pas, mungkin lebih bisa ini sih. Tapi saya senang, maksudnya antusiasmenya sih saya senang. Cuman agak kelebihan dikit Bang Moa. Coba tadi kalau agak diturunin dikit lebih pas sih menurut aku Bang Moa. Iya, Bang. Secara keseluruhan keren banget Bang Moa. Buat Bang Burhan juga tadi sayang waktunya aja sih.
Kalau gitu, itu sih komen dari saya. Makasih ya. Aku dong, dikit aja. Kalau buat Udin, tadi padahal di depan tuh udah kayak terstruktur banget materinya. Makin ke belakang tuh makin liar, kayak ya udah sekenanya aja gitu. Sayang banget. Padahal kalau misalkan emang digali beneran, potensi banget. Habis itu, ini pertama kali buat nonton Pamoa ya. Gila. Yeah. Mau meledak kepala, bro. Tapi yang lebih saya senang aja ngelihat muka teman-teman ini pada bingung lihat Pamoa. Lucu banget, bro. Lucu banget. Dan untuk Pamoa kayaknya kerasa banget jujurnya di materi-materinya. Jadi apa ya ngomongnya? Ya pokoknya kerasa aja kerasaannya, terus terasa jujur juga. Dan ini kayaknya penampilan paling have fun di antara semua tampil. Terasa banget have fun-nya. Jadi apa ya ini? Waduh, nggak kebaca tulisan sendiri, bro. Ya udah kayaknya itu aja, Pak Mo. Kalau dari aku, iya aku setuju tadi sama Bang Hifzi sama Bang Koko yang Bang Udin itu sebenarnya setnya tuh kalau aku secara set tuh udah suka banget tuh, cuman masalah timingnya aja soalnya udah asik banget bagaimana Bang Udin ngebahas tentang UGM tapi dari sudut pandang yang dekat dengan dia yaitu debt collector, ditambah lagi tadi ketika ada heckling dari telepon Bang Udin masih bisa menghandle itu gitu, dan itu cukup sebenarnya memberi nilai plus di aku, cuman sayang itu di timingnya itu doang sih tadi. Sama tadi Bang Udin ada ngomong mungkin pengaturan diksi dan kata-kata yang supaya membuat bridging itu lebih smooth, Bang. Misalnya tadi Bang Udin ngomong belum lengkap sih ngomongin UGM tanpa hantu-hantu pengisinya. Sebenarnya lengkap-lengkap aja sih, Bang. Nggak harus ada ngomongin hantu itu sebenarnya. Jadi kan kalau aku terganggu sih dengan itu. Terus ya Pak Moa juga sama, aku setuju dengan Bang Hifzi. Sebenarnya aku tuh juga sering menggunakan ketawaku sendiri untuk memancing tawa penonton. Sering banget tuh aku pakai. Tapi yang kadang itu yang membuat tawa komika dia memancing tawa penonton jadi terganggu adalah ketika tawa komika tersebut nggak tulus menurutku. Itu kenapa aku biasanya sebelum naik itu beberapa menit sebelum naik aku tuh selalu mereview ulang materiku, berusaha menancapkan kalau materiku tuh lucu. Jadi ketika aku naik atas panggung, ketawaku tuh beneran yang ketawa gitu. Dan itu tuh harusnya akan sesuai porsinya dan harusnya akan efektif kalau seperti itu menurutku. Itu sih kalau dari aku. Oh iya, sama tadi Pak Moa tiba-tiba di tengah-tengah ngucapin ulang tahun itu cukup mengejutkan sih. Lagi stand up, tiba-tiba selamat ulang tahun. Padahal di depan udah. Iya, di depan udah. Ya, Pak Moa lupa materi apa-apa, Pak? Enggak, Pak. Apa namanya, ngisi kekosongan tuh agak ngeblank dikit. Agak ngeblank dikit. Tiba-tiba ngucapin selamat ulang tahun. Nggak apa-apa. Keren. Oke, sudah selesai Aldo, ya. Bentar Kak, Koko Aldo, kita mau ngobrolnya di mana? Di WA aja? Iya, boleh sih. WA aja ya. Okay. Di WA tapi di mute ya, nanti kedengeran nih. Enggak, kan di mute ini. Oke. Sekarang saatnya ini beneran break ya, kakak-kakak semuanya. Kita break kurang lebihnya 10 menit. Biarkanlah sang juri untuk menentukan siapakah yang nanti akan menjadi jawara terbaik ya. Oke, silahkan bisa break, menikmati, mungkin ada kopi atau teh atau pisang goreng yang ada di belakang Anda semuanya. Atau mungkin tadi saya lihat juga ada yang bawa susu kaleng ya. Kayaknya ya. Oke, silahkan boleh di off-kan dulu videonya juga. 10 menit lagi kurang lebih sekitar jam 10.50 ya. 10.50 kita akan mengumumkan siapa saja pemenangnya. Halo semuanya, yuk kita munculin lagi videonya sama peserta. Boleh teman-teman yang lain yang merasa nggak juara,
Yang merasa nggak juara juga boleh ya, tetap ya. Yang udah yakin nggak juara ya. Yang udah yakin kayaknya enggak deh, ya udah tetap sih. Lumayan. Tapi kalau Ade mau keluar langsung nggak apa-apa sebenarnya. Ya kalau Ade boleh. Udah yakin lah. Jahat banget lu, Do. Parah lu. Emang paling bener fotografi deh. Ya, udah ready semua ya. Oke. Kita langsung, ini udah tepat 10.50. Langsung saja saya akan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada para dewan juri untuk mengumumkan siapa saja pemenang stand up komedi UGM. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya di lomba stand up Disnatalis UGM ini ya. Saya selaku alumni UGM yang tidak begitu sukses mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya. Meriahkan acara kami. Acaranya Pak Gugup sebenarnya sih, bukan acara saya ya. Saya cuma diajak doang ini ya. Tadi juga banyak sekali peserta-peserta yang keren-keren sekali, yang berpotensi. Kalau misalnya teman-teman lebih dilatih lagi, lebih sering open mic, pasti akan menjadi komika-komika yang keren-keren dan berbeda nanti di Indonesia ya. Ini di tangan saya sudah ada 3 orang pemenang. Nanti yang juara 3 10% ke saya, yang juara 2 20%, 50%. Tidak dong, tidak. 60% ya. Wah, bagus. Jadi sebenarnya agak sulit ya menilai. Tadi kita juga sempat pukul-pukulan ya, Dok ya, sama Koko juga. Terjadi perdebatan tadi beneran emang. Terjadi perdebatan benar. Banyak sih, banyak pertimbangan gitu secara kesesuaian tema. Ada yang lucu banget tapi temanya agak jauh gitu. Ada juga yang tema banget tapi udah rapi. Jadi ini kita akan langsung umumkan saja ya. Dan 10 peserta sudah melakukan karantina selama 7 hari 7 malam bersama-sama. Saudara. Mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Boleh berpegang tangan semuanya. Menuju puncak gemilang cahaya. Enggak ya? Oke, dengan nilai yang kita nilai dari hati saja. jangan dibongkar dong, Bang. Ada. Nilai fisiknya ada. Ada nilai fisik. Tapi setelah ditotal kita nilai secara intuisi ya. Juara Lomba Stand Up Disnatalis UGM 2020 adalah? Juara 3 dulu nih ya? Juara 3 dulu dong. Aku kasih ini, aku kasih drum roll ya, bentar. Nggak usah dong, nggak usah. Mohon maaf semuanya, saya mohon maaf. Saya hanya mencoba membuat seru saja. Juara 3-nya adalah Pak Darwin Moa. Pak Moa, mantap. Selamat Pak Moa. Selamat. Ini dikasih kata-kata terakhir gitu nggak sih, Bang? Ini nyiapin piala dong. Bagus. Oke, sekarang kita langsung juara pertama ya, juara pertama. Kedua Bang, kedua kan belum. Kedua dulu ya. Juara kedua di lomba Stand Up Disnatalis UGM adalah tidak mungkin ada Indra. Jahat. Kamu jangan terlalu berharap. Bukan piala saya. Juara duanya adalah Firdaus. Boleh tepuk tangan buat Firdaus. Dan juara pertama. Bukannya ada yang serius banget juara 1 nih. Ade masih harap enggak deh, udah. Nggak mungkin Bang, udah. Juara 1-nya adalah Sandi Prastowo. Boleh tepuk tangan. Oke, itu tadi ya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga hasil yang kami jurikan adalah hasil yang terbaik ya. Dan buat yang belum menang, syukurin.
Kan lumayan, dapat juga, tetap dapat kan, lumayan. Enggak, tapi katanya ada Indra memang dipotong juga Bang, jadi nggak dapat juga dia. Enggak, yang ada Indra buat PS kemana gitu, lupa gue. Oh iya itu. Mau disumbangin ke Pamoa katanya ya. Ya udah, itu ya. Silakan saya kembalikan lagi ke MC-nya. Oke, terima kasih buat para dewan juri. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Bapak Gugup Kismono selaku panitia akan menyampaikan sesuatu. Ya, makasih Mbak Saka. Terima kasih aja, saya ingin mengucapkan ini terima kasih kepada teman-teman juri yang sudah bersedia membantu. Juga pada para pemenang, selamat. Ya, keren-keren semuanya. Walaupun beberapa saya juga nggak begitu paham begitu ya lucunya di mana ya, tapi secara keseluruhan nampaknya menghibur begitu ya, sehingga saya ketawa-tawa sendiri. Ini juga sekaligus untuk kulaan saya kalau kuliah. bisa saya siarkan ulang kepada mahasiswa. Begitu teman-teman, terima kasih sekali lagi dan selamat. Baik, terima kasih Pak Gugup Kismono. Boleh dong kita berikan apresiasi luar biasa untuk 10 pemenang, semuanya pemenang dan selamat. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi dalam acara untuk memeriahkan ulang tahun UGM ke-71 ini. Nanti video untuk stand up komedi para pemenang akan di-upload di YouTube Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.